Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara memancing investor datang ke Kalimantan Timur. Berbagai sektor dilirik, termasuk pembangunan infrastruktur. Terbaru, jembatan tol Teluk Balikpapan yang rencananya sudah digagas beberapa tahun terakhir ini dikabarkan diminati investor asing. Diketahui, pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan belum terrealisasi karena investor belum ada. Jembatan ini akan menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara, lokasi ibu kota Nusantara berada. Perusahaan asal Korea Selatan dikabarkan berminat untuk menjadi pengampu proyek infrastruktur tersebut. Kepala Bagian Kabak Pembangunan Sekretariat Daerah Setkap PPU Niko Herlambang mengungkapkan, bahwa calon investor dari negeri gingseng itu bahkan telah melakukan peninjauan lokasi pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan. Kata Niko, urgensi kelanjutan pembangunan jembatan tol ini, sebab rencananya akan digunakan sebagai akses pendekat antara Balikpapan dengan Kabupaten PPU. Selain itu, juga sebagai alternatif untuk lalu lintas logistik Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Sebelumnya, pembangunan jembatan tol yang telah memasuki tahapan lelang, mandek lantaran PT Waskita sebagai kuasa proyek saat itu mengalami masalah keuangan. Niko melanjutkan, kehadiran Korea Selatan sebagai calon investor ini, mengisyaratkan kelanjutan pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan. Selanjutnya, pihak Korea Selatan akan segera memformulasikan mekanisme investasinya serta bentuk investasi yang dibutuhkan untuk segera melaju ke tahap berikutnya. Dengan adanya investor yang berminat, diharapkan proyek-proyek infrastruktur segera terrealisasi, serta dapat mendukung kelancaran pembangunan IKN Nusantara. Sebelumnya, Kementerian PUPR melaksanakan 40 paket proyek pembangunan IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara, sepanjang 2022 ini. 40 proyek senilai total sekitar 26 triliun rupiah ini dibagi menjadi dua, yakni di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, dan di luar KIPP. Diketahui, Kementerian PUPR telah mulai membangun prasarana dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2022, yakni di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Zona 1A. Dilansir dari Kontan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pada tahun 2022, pelaksanaan lelang pembangunan infrastruktur di kawasan KIP terutama di Zona 1A sebanyak 25 kegiatan senilai 15,08 triliun rupiah. Lalu, pelaksanaan lelang pembangunan infrastruktur di luar kawasan KIPP sebanyak 15 kegiatan senilai 10,91 triliun rupiah.